romantisme remaja di era globalisasi ini telah mengalami banyak perubahan, salah satunya melalui media sosial. Dampak perubahan itu membuat remaja menggunakan media sosial untuk melakukan pendekatan ataupun menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Lantas, bagaimana sih kehidupan romantisme remaja di era digitalisasi ini? Jadi awalnya itu sebenarnya aku punya foto Instagramnya dia. Aku save di save-an Instagram. Cuman memang dari situ ternyata taunya di Bu Nunung ngelihat langsung mukanya Desi ini. Nah dari situ berlanjut via Instagram dulu. Sewajarnya orang-orang PDKT kali ya. Dia nge-DM aku di Instagram, terus menanyakan seseorang gitu ya. Yang ya dulu tuh, jadi dia se-SMA gitu loh orang itu sama aku. Cuman tadi tuh gak akan kebales, cuman dia nanyain orang kan ya, udah dibalas gitu kan. Ini agak aneh ya, cuma persiapan kayak siapa sih gitu nge-DM-in ya di Instagram yang gak ada foto, terus tiba-tiba nge-DM-in, terus nge-chatin, akhirnya minta WA, cuman gak aku kasih, terus aku kasihnya lain. Dan akhirnya di kampus mulai ketemu langsung, baru dari situ berlanjut sih. Singkatnya ceritanya kayak gitu. Akan interaksi langsung lah ya, karena kita ketemu kayak kan gestur tubuh semuanya tuh kan kayak terlihat gitu kan kalau ketemu. Jadi ngobrol pun lebih enak. Cuman kalau misalnya dalam keadaan kayaknya lebih mudah di sosial media juga. Kita butuh lah gitu di media sosial dalam keadaan kayak gini gitu. Apalagi kita ketemunya kan nggak setiap hari ketemu karena masing-masing punya kesibukan. Karena memang waktu dan kondisi ya. Kalau waktu memang waktu itu belum bisa kayak intens ketemu banget. Terus pandemi juga kan. Nah pandemi yang menghalangi ya salah satunya ya kita mengaplikasikannya ya lewat media sosial, via WhatsApp, via Instagram. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi sih Instagram, sosial media kita itu kayak privasi kita ya, privasi kita masing-masing. Cuman kalau misalnya masalah password dan lain-lain, aku sebenarnya ngasih password karena dia yang minta kebetulan. Tapi kayak itu cuman kayak sekedar kepercayaan aja sih, selama dia nggak melanggar batas-batas privasi. Kayak misalnya nggak balesin DM aku atau tiba-tiba ngeblokir orang tanpa sepengetahuan lo, kan risih ya. Cuman aku ngasih password kayak cuman ya udah kamu percaya aja, aku nggak ngapa-ngapain gitu di Instagram pun. Ya misalnya contoh Instagram ya, kita bikin story buat orang lain. Cuman kan di dalam Instagram bukan hanya untuk story doang, kayak ada direct message kah, ada profil-profil yang lain kah ya. Menurut aku kalau untuk kita bertukar-tukar akun media sosial gak setuju sih, karena itu ya salah satu bagian dari privasi juga gitu. Kalau aku sih sebenarnya iya, cuman nggak too much gitu loh. Jadi yang perlu aja, mungkin kali-kali boleh lah gitu. Cuman nggak kayak setiap ketemu harus di Instastory, setiap makan apa harus di Instastory, enggak sih. Lebih ke kayak oh ya udah lagi pengen Instastory ya Instastory gitu. Cuman nggak yang setiap saat harus Instastory. Ini dalam konteks menjalin hubungan ya. Sebenarnya menurut ahli Joseph De Vito, dia mengatakan bahwa terjadinya hubungan interpersonal itu diantaranya diawali dengan adanya kontak. Kenapa itu kita perlu adanya kontak gitu ya? Karena apapun itu pasti kita akan melakukan kontak terlebih dahulu ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja gitu ya, baik itu nantinya dalam situasi santai atau dalam suatu forum dan lain sebagainya. Akhirnya nanti berlanjut kepada hal yang dinamakan dengan keterlibatan ya. Nah ini kalau keterlibatan tuh kita akan mencari kesamaan satu sama lain, merasa bahwa kita dengan orang tersebut memiliki suatu kesamaan, dan bisa jadi muncul juga selain pemikiran yang sama, ada perasaan yang sama gitu ya. Kalau di dalam konteks tahapan bagaimana sih hubungan interpersonal itu terbentuk. Dari keterlibatan nantinya akan muncul keakraban. Bisa jadi dari situ belum muncul gitu benih-benih perasaan
suka sebagai pasangan gitu ya. Nah, kalau di akraban ini tahapan komitmen pada diri kita sendiri dan orang lain ya untuk tetap mengenalkan atau mengenal lebih jauh atau ya kemudian juga membentuk sebuah hubungan ketika orang itu sudah mulai ada keterikatan ya. Jadi dari keakraban itu tentunya nanti bahkan meningkat lagi gitu ya. Meningkat lagi apakah akan menjadi kemunduran atau akan semakin kuat. Nah, biasanya kalau terjadinya kemunduran bisa jadi intensitas komunikasinya berkurang gitu ya. Pada taraf pembicaraan atau percakapan melihat sesuatu ada yang tidak pas satu sama lain ya, baik itu cara pemikirannya ataupun mungkin secara perasaan ada yang berubah gitu ya, karena berbicara tentang perasaan itu susah sekali diukurnya. Nah, dalam konteks ini apakah nantinya gitu ya, orang yang tidak mengenal sama sekali dipertemukan di sosial media misalkan seperti itu, apakah trust bisa langsung muncul? Ya. Nah, untuk bisa menimbulkan trust itu kan tentunya perlu tahapan gitu ya. Tetap perlu tahapan itu seperti apa, dan biasanya konteks di dunia virtual itu dengan dunia yang realitas yang sebenarnya bisa jadi tergantung melihat konteksnya. Kita kan nggak pernah tahu kepribadian orang dalam bentuk teks itu seperti apa, video atau gambar itu seperti apa. Karena pada dasarnya orang di media sosial itu selalu ingin menampilkan yang terbaik. Ada kesan tersendiri ketika asik di chatnya atau DM-nya keren banget gitu. Tapi ketika ketemu ada orang kan bisa jadi beda, ya. Jadi itu tergantung lagi konteksnya, apakah akan mempercepat proses atau tidak gitu ya. Tapi tahapan itu bisa saja dilakukan. Yaitu media itu akhirnya sebagai tool, sebagai alat saja gitu ya, sebagai medianya saja. Perkembangannya balik lagi gitu ya, karena di dalam komunikasi interpersonal juga ada komunikasi intrapersonal kan, orang juga akan terus berpikir gitu ya, apakah hubungannya semakin kuat, semakin berkembang, semakin bagus atau tidak. Jadi media sosial ini sebenarnya hanya sebagai medianya saja, sebagai alatnya saja, tapi dalam perkembangan komunikasi interpersonal, menurut Ibu sebenarnya tetap sih yang namanya ketemu bukan di dunia virtual itu untuk pengembangan komunikasi interpersonal lebih baik gitu ya. Oke, tergantung ya kalau saya perhatikan gitu. Ada kalanya remaja yang memang tidak memilih untuk berpacaran ada kan ya. Jadi di sosial medianya juga bisa jadi hanya ingin tampil eksistensi dirinya gitu ya. Tapi ada juga loh yang namanya remaja yang dia sebenarnya eksis tapi dia nggak mau eksis di sosial media. Itu balik lagi konteksnya, apakah mereka mau menunjukkan hubungan romantisnya itu kepada publik yang ada di sosial media atau tidak gitu ya. Jadi balik lagi, apakah karakternya ini dua-duanya tidak keberatan untuk nge-tag satu sama lain ketika melakukan aktivitas bersama atau tidak gitu ya. Jadi balik lagi dilihat dulu konteks dari remajanya ya. Remajanya apakah dia memang yang terbuka dan tidak masalah untuk menunjukkan kemesraannya, hubungan romantisnya di sosial media, atau memilih untuk enggak deh gitu. Ada yang memilih untuk tidak dengan pertimbangan berbagai macam tentunya ya. Dari wawancara yang kita lakukan kepada narasumber, media sosial sangatlah berperan untuk pengembangan hubungan terutama ketika masa penjajakan atau biasa disebut PDKT seperti yang dilakukan oleh banyak remaja saat ini. Hubungan romantisme remaja terutama di masa pandemi juga sangat dipengaruhi oleh media sosial. Karena selain sebagai alat untuk berkomunikasi dua arah, juga digunakan sebagai langkah awal untuk mengenal seseorang dari aktivitasnya di media sosial.